Selamat malam, nama saya Billy Marcelo dengan NIM 103 0123 01196. Hari ini saya akan presentasikan tugas evaluasi manajemen proyek TIK yang celo pertama. Oke, tugasnya adalah saya mempresentasikan infografis mengenai manajemen proyek TIK. Nah, apa aja sih isinya? Oke, yang pertama itu adalah apa itu manajemen proyek TIK. Nah, manajemen proyek TIK sendiri itu adalah penerapan pengetahuan, keahlian, alat, dan teknik untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengelola proyek-proyek yang berkaitan dengan teknologi. Nah, jadi misalnya proyek-proyek yang termasuk tuh contoh misalnya kalau mungkin untuk anak teknik yang bikin mesin, teknik industri mungkin ya bikin sebuah mesin tertentu. Kalau di bidang saya sendiri software development mungkin dibuat aplikasi, game, dan semacamnya. Yang kedua, proyek versus operasional, apa sih bedanya? Nah, proyek sendiri itu bersifat sementara untuk menciptakan hasil yang unik. Jadi misalnya saya dikasih proyek untuk membuat sebuah website. Hanya website saja, mungkin ya sih anggap saja portfolio website. Nah, itu kan spesial sementara. Jadi setelah saya bikin udah saya berikan ke klien dan selesai. Kalau operasional itu gimana? Operasional sendiri itu bersifat berkelanjutan dan merupakan rutinitas berulang. Nah, jadi itu mungkin bisa saya analogikan seperti kita saya punya startup dan saya punya produknya dan produk ini harus saya selalu maintain dan harus saya update atau bug fixing secara terus menerus selama perusahaan saya berjalan seperti itu. Terus yang ketiga itu apa? Jenis-jenis organisasi proyek. Nah, organisasi proyek itu ada tiga macam. Yang pertama fungsional. Fungsional sendiri itu adalah organisasi di mana wewenangnya berada di manajer departemen. Sedangkan manajer proyeknya hanya mengkoordinasi dengan berbagai departemen. Jadi misalnya di sebuah perusahaan ada sebuah proyek yang jenisnya berupa fungsional. Jadi manajer kalau yang sudah ditunjuk jadi manajer proyek, dia tuh akan kontak dengan tiap-tiap manajer departemen untuk kayak misal oh ini departemen IT tolong bantu cari orang buat bantu ini, departemen marketing, departemen mungkin semacam product development seperti itu. Nah, kalau proyektual tuh gimana? Kalau proyektual, wewenangnya tuh penuh berada di manajer proyek dan timnya fokus hanya pada proyek. Jadi misalnya saya ingin timnya itu proyektual, saya assign manager proyek dan itu nanti ada tim yang telah dibentuk dan tim itu hanya fokus pada proyek tersebut. Nah, kalau matrix gimana? Kalau matrix itu pemenang dibagi antara manajer proyek dan manajer departemen. Intinya sih kalau matrix itu gabungan antara fungsional dan proyektual. Oke, kita lanjut ke proses proyek. Proses proyeknya itu ada apa aja? Yang pertama, inisiasi. Pada tahap ini ya kita kayak mulai nyari-nyari ide dan tujuan kita melakukan proyek tersebut. Seperti itu saja sih. Nah, kalau lanjutannya ke perencanaan. Perencanaan sendiri itu dari ide yang sudah ada dan tujuannya, kita bikin sebuah plan, terus kita buat jadwal agar proyeknya dapat selesai. Terus ada eksekusi. Eksekusi sendiri itu adalah pelaksanaan kerja straightforward saja. Kalau di bidang saya software development mungkin itu sudah bagian developing produknya atau application-nya. Pemantauan itu apa? Pemantauan itu ya kita selama kita sesudah kita develop ya mungkin kita kayak track apakah ada bug. Kalau misalnya di software development bug kontrol-kontrol berbagai hal mengenai proyek-proyeknya semacam itu. Terus penutupan gimana? Penutupannya ya hanya isinya penyesuaian dan hasil proyeknya sudah jadi. Seperti itu. Sertifikasi utamanya ada apa aja sih? Nah, sertifikasinya itu ada yang pertama PMP, yang dimana itu level profesional atau global. Kalau yang level pemula apa? Itu CAPM. Kalau untuk tim software dia itu ada Agile atau Scrum. Nah, kalau untuk yang berbasis proses dia itu Prince2. Nah, kita ke tools. Kalau toolsnya itu untuk manajemen proyek sendiri itu ada banyak. Kalau misalnya mau buat manajemen tugas, mungkin ada Asana, Trello, Jira. Mungkin kalau sering lihat di iklan YouTube seperti ClickUp juga bisa. Kalau jadwal, kalau misalnya buat ngecek jadwal, mungkin bisa MS Project, Smartsheet, Google Calendar juga bisa dipakai. Kalau komunikasi bisa Slack, Microsoft Teams, Google Meet, Zoom, Skype, ya semacam seperti itu. Oke, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sekian, terima kasih.